Mu'adz ibnu Jabal meriwayatkan, tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu sesaat waktu mereka hidup di dunia mereka lewatkan tanpa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga itu kalau ditanya, yang paling merugikan untuk kalian itu apa? Yang paling rugi bagi kami ketika kami di dunia ada sesaat waktu yang kami buang, kami lewatkan tanpa kami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sudah di surga. Dia sudah masuk surganya Allah tapi masih menyesali ada waktu yang terlewat sesaat mereka tidak ingat kepada Allah. Lah bagaimana yang tidak di surga? Yang di surga saja masih merasa nyesal kalau ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengingat Allah keutamaannya luar biasa. Nanti kalau kita wafat kita bisa tahu betapa besarnya manfaat orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat saja, salat, ibadah semua lainnya kan tujuannya supaya manusia ingat. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat agar engkau ingat kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa supaya ingat Allah. Adzan kita diingatkan, subuh ingat sama Allah taala, keluar ke pasar, keluar ke kerja lupa ngurusin dunia, dengar adzan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita diingatkan, oh saya punya Tuhan yang harus saya sembah. Saya ini bukan hamba yang tidak bertuhan. Ada panggilan. Di saat saya lalai saya diingatkan Allahu akbar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Pekerjaan saya sedang sibuk, Allah lebih besar, Allah lebih agung daripada pekerjaan saya. Hayya 'alas shalah, ini panggilannya Allah, saya harus tunaikan. Kalau saya tunaikan hayya 'alal falah, saya diajak untuk kemenangan. Ini kita diingatkan. Zuhurnya selesai, kadang tergiur lagi sama urusan dunia, datang waktu asar, diingatkan lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Gak ada yang lebih besar dari Allah. Urusanmu apapun jangan sampai menjadikan engkau meninggalkan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuatmu itu terlena, jangan sampai membuatmu itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diberikan sarana yang luar biasa supaya kita nggak lalai. Nah kalau kita tetap lalai ya kebangetan. Sarananya sudah luar biasa. Orang lewat masjid saja itu sebetulnya ngelihat masjid itu kan sudah ingat sama Allah taala, rumahnya Allah, tempatnya orang ibadah. Tapi terkadang penyakit hati itu yuhjab, menjadikan hati kita tertutup untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita belajar bagaimana untuk mensucikan jiwa. Kalau tidak tertutup, melihat orang sholat ya nggak sadar, melihat orang ngaji nggak sadar, melihat nasihatnya orang juga nggak sadar, karena penyakit hati yang tebal. Nah, orang yang masih diberi umur panjang sama Allah, hendaknya dia gunakan untuk terus ingat kepada Allah dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Fudail balagana anna Allah azza wa jalla, Al-Imam Fudail meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berfirman, ya abdi udkurni ba'da subhi sa'ah wa ba'dal asri sa'ah akuffuka ma bainahuma. Wahai hambaku, ingatlah aku setelah subuh sesaat, kemudian setelah asar juga sesaat, maka aku akan mencukupimu di antara keduanya, di antara subuh sampai asar. Keperluanmu apapun aku akan cukupi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesaat saja bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu, apalagi kalau semua waktu kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama juga meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mendapati hatinya itu berpegang teguh mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa ra'aitul ghalib alaihi at-tamassuk bi dzikri, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kulihat di dalam hatinya itu dia berpegang teguh berzikir mengingatku, maka aku akan menjadi pelindung dalam siasatnya, dalam semua urusan kehidupannya. Allah yang memberikan perlindungan. Wa kuntu jalisuhu, dan aku yang menjadi tempat duduknya, tempat kawan duduknya. Aku menjadi kawan duduknya, dan aku menjadi kawan bicaranya, dan aku yang menjadi penghiburnya. Maksudnya di sini apa? Menunjukkan kedekatannya Allah dengan orang yang di dalam hatinya banyak berzikir kepada Allah. Sampai diibaratkan aku menjadi teman duduknya, menjadi kawan bicaranya. Berarti saat itu orang tersebut dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Al-Hasan,
bahwasanya zikir ini banyak macam-macamnya, banyak derajat-derajatnya. Tapi zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya adalah ketika engkau berzikir dan ingat Allah dalam keadaan atau dalam sesuatu yang di hadapanmu yang ada perkara yang haram. Biasanya orang itu kalau zikir sama Allah dalam keadaan gak ngapa-ngapain kan gampang. Dalam keadaan taat ya ingat sama Allah taala. Tapi kalau sudah terganggu dengan sesuatu yang haram, biasanya orang lupa. Mau berbuat maksiat gitu ingat sama Allah, wah itu susahnya kan minta ampun. Makanya orang yang bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala ketika di hadapannya itu ada perbuatan haram, ketika nafsunya muncul dan dia hendak berbuat haram, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini derajatnya yang luar biasa. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau berbuat maksiat, wah terdorong hawa nafsu, terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ingatnya kita, zikirnya kita kepada Allah akan menyelamatkan kita, menjadikan kita menjauh daripada perbuatan haram. Dulu ada orang yang berzikir itu kan kalau sudah terbiasa nanti bisa merasakan lezatnya zikir. Ada dulu salah seorang santri datang ke gurunya, ya Syekh, saya ini nggak pernah bisa khusyuk ketika berzikir, nggak bisa merasakan halawatul zikir. Setiap zikir yang ngucap di lisan aja tapi hati ini belum bisa merasakan apapun. Syekhnya tahu kalau ini murid memang kepingin ada perubahan. Ini nanyanya bukan cuma sekedar nanya, bukan pura-pura nanya, tapi memang dia kepingin selain lisannya berzikir, dia ingin hatinya itu merasakan sesuatu daripada zikirnya. Namun syekhnya juga ngelihat santrinya ini lupa kalau ternyata zikir ini, lisanmu bisa berzikir itu merupakan kenikmatan yang besar yang juga harus kau syukuri. Jangan kau anggap ini gak nikmat. Orang itu gak bisa berzikir kecuali hatinya digerakkan sama Allah Ta'ala. Jadi lihat betapa dermawannya Allah. Hati kita digerakkan sama Allah untuk berzikir, kemudian kita dipermudah sama Allah untuk berzikir. Jadi semuanya dari Allah, bukan dari kita. Kita gak punya apa-apa. Allah yang mengilhami kita untuk berzikir, Allah yang kemudian memberikan jalan kita untuk berzikir. Ketika kita berzikir diampuni dosa kita, dijauhkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang dermawan apa? Maka Syekh tadi menjawab apa? Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghias salah satu daripada anggota tubuhmu untuk berzikir mengingatnya. Jadi walaupun engkau belum bisa ngerasakan, engkau tetap harus bersyukur. Karena apa? Tidak semua orang diilhami sama Allah mau berzikir. Tidak semua orang anggota tubuhnya dihiasi oleh Allah, oleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang nggak sama Allah, nggak diilhami, nggak diberikan taufik, nggak diberikan hidayah, akhirnya nggak pernah berzikir. Selagi engkau diberikan sama Allah, syukuri. Nah, syukurmu dan engkau sadar kalau engkau ini diberikan kenikmatan sama Allah dengan digerakkan lisanmu untuk berzikir, rasa syukurmu nanti yang akan menjadikan engkau bisa merasakan nikmatnya berzikir, yang bisa merubah dari berzikir dengan lisan kemudian berzikir dengan lisan dan hati. Itu kalau kita nyadari, kalau kita ini ternyata diberi kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang, apa manfaatnya saya ngaji? Saya tiap hari ngaji yang nggak tahu artinya. Manfaatnya apa? Manfaatnya engkau beruntung dari sekian banyak manusia, ada banyak orang yang melewatkan setahun 2 tahun megang Quran, nggak pernah ngaji Quran, nggak pernah. Engkau diberi taufik sama Allah, digerakkan lisanmu untuk membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Jangan kau katakan apa manfaatnya. Saya nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu artinya apa, terus manfaatnya nggak ngaji. Lu engkau bisa ngaji, ini sudah kenikmatan yang besar. Engkau mau masuk ke masjid ngisi waktumu untuk menghadiri majelis ilmu, itu kenikmatan besar. Nggak semua orang bisa. Banyak yang sedang tertidur lelap, banyak yang mungkin sudah mulai maksiat, banyak yang buang waktu sia-sia. Engkau digerakkan malah masuk ke rumahnya Allah Ta'ala, ngisi waktumu untuk menuntut ilmu, untuk berzikir kepada Allah. Ini kenikmatan. Kadang kita sama nikmat yang seperti ini tuh gak nyadar, padahal itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi berzikir kepada Allah itu kita khusyuk gak khusyuk itu kenikmatan. Nah kalau terus nanti lama kelamaan kita akan mendapatkan kekhusyuan. Wa yurwa anna kullu nafsin takhruju minad dunya atsya illa dzakirullah azza wajal. Diriwayatkan setiap jiwa manusia itu kalau mati jiwanya keluar daripada dunia ini dalam keadaan dahaga, dalam keadaan kehausan semua, kecuali orang yang mati dalam keadaan dzakirullah, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mu'adz ibnu Jabal meriwayatkan tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu sesaat waktu mereka hidup di dunia mereka lewatkan tanpa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga itu kalau ditanya yang paling merugikan untuk kalian itu apa? Yang paling rugi bagi kami ketika kami di dunia ada sesaat waktu yang kami buang, kami lewatkan tanpa kami ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sudah di surga. Dia sudah masuk surganya Allah tapi masih menyesali ada waktu yang terlewat sesaat mereka tidak ingat kepada Allah. Lah bagaimana yang tidak di surga? Yang di surga saja masih merasa nyesal kalau ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengingat Allah keutamaannya luar biasa. Nanti kalau kita wafat kita bisa tahu betapa besarnya manfaat orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat saja, salat, ibadah semua lainnya kan tujuannya supaya manusia ingat. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat agar engkau ingat kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa supaya ingat Allah. Adzan kita diingatkan, subuh ingat sama Allah taala, keluar ke pasar, keluar ke kerja lupa ngurusin dunia, dengar adzan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita diingatkan, oh saya punya Tuhan yang harus saya sembah. Saya ini bukan hamba yang tidak bertuhan. Ada panggilan. Di saat saya lalai saya diingatkan Allahu akbar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Pekerjaan saya sedang sibuk, Allah lebih besar, Allah lebih agung daripada pekerjaan saya. Hayya 'alas shalah, ini panggilannya Allah. Saya harus tunaikan. Kalau saya tunaikan hayya 'alal falah, saya diajak untuk kemenangan. Ini kita diingatkan. Zuhurnya selesai, kadang tergiur lagi sama urusan dunia, datang waktu asar. Diingatkan lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Gak ada yang lebih besar dari Allah. Urusanmu apapun jangan sampai menjadikan engkau meninggalkan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuatmu itu terlena, jangan sampai membuatmu itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diberikan sarana yang luar biasa supaya kita nggak lalai. Nah kalau kita tetap lalai ya kebangetan. Sarananya sudah luar biasa. Orang lewat masjid saja itu sebetulnya ngelihat masjid itu kan sudah ingat sama Allah Ta'ala, rumahnya Allah, tempatnya orang ibadah. Tapi terkadang penyakit hati itu yuhjab, menjadikan hati kita tertutup untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita belajar bagaimana untuk mensucikan jiwa. Kalau tidak tertutup, melihat orang sholat ya nggak sadar, melihat orang ngaji nggak sadar, melihat nasihatnya orang juga nggak sadar, karena penyakit hati yang tebal. Nah, orang yang masih diberi umur panjang sama Allah, hendaknya dia gunakan untuk terus ingat kepada Allah dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dulu ada 3 orang datang kepada Nabi Muhammad. Ada 3 orang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3-tiganya masuk Islam di tangannya Rasulullah. Setelah masuk Islam, Nabi tanya siapa yang mau menjamin orang ini, yang menjadi kafilnya, karena ini orang asing. Salah seorang sahabat yang namanya Thalha, dia bilang apa? Saya ya Rasulullah. Akhirnya tinggal di rumahnya Thalha, dijamin sama Thalha, jadikan saudaranya. Ketiga orang ini yang pertama keluar ikut perang, meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua juga sama, ikut perang, setelah itu beberapa waktu ikut perang, meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang ketiga nggak ikut perang, meninggal di ranjangnya. Jadi di rumah nggak perang nggak apa ya, karena usia. Terus kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai daripada 3 orang ini meninggal semua, Thalha mimpi 3 orang ini di pintu surga. Kemudian yang masuk surga yang pertama malah yang tidur di kasur matinya, yang nggak jihad. Yang tidur di kasur malah masuk surga pertama. Kemudian yang masuk surga kedua adalah orang yang kedua yang mati di medan peperangan. Yang perang pertama malah masuk surganya yang paling terakhir. Maka bangun daripada tidur dia bingung. Yang jihad pertama menuin panggilan Allah malah masuk terakhir. Yang nggak jihad meninggal tabi'i di kasurnya malah masuk pertama ke dalam surganya Allah. Maka dia pergi ke Rasulullah, nyeritakan, ya Rasulullah saya mimpi seperti ini. Kata Rasulullah, ma'ajab. Terus apa yang membuatmu itu terheran-heran? Loh, ini yang tidur di kasur kok malah nomor pertama masuk surganya Allah Ta'ala, yang lainnya kok malah setelahnya? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa ahad afdalu indallahi min mu'min. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada seorang mukmin. Yu'ammar, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tasbih, untuk memperbanyak tahmid, untuk memperbanyak tahlil, dan untuk memperbanyak takbir.
Jadi nggak ada yang lebih mulia daripada seorang hamba Allah yang beriman, yang diberi umur panjang sama Allah, dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang ketiga ini kan umurnya dipanjangkan sama Allah, lebih panjang daripada saudaranya yang pertama dan yang kedua. Nah, umur panjangnya itu dia gunakan untuk bertasbih, untuk bertahlil, untuk bertahmid, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih afdal daripada hamba Allah yang beriman di mata Allah, melebihi daripada seseorang yang diberi umur panjang, dia gunakan untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia masuk surga pertama. Karena dipanjangkan umurnya, dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah azza wa jal illa haffat bihim malaikah." Tidak duduk seorang hamba atau seorang kaum dalam suatu majelis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka diliputi oleh para malaikatnya Allah. Kemudian mereka diliputi juga oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan mengingat mereka di hadapan para malaikatnya, akan diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu manfaatnya kalau kita masuk ke majelis-majelis zikir. Insyaallah kalau kita biasakan keberkahan majelis ini, setiap pagi kita hadir di majelis ini berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga diwafatkan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut di kajian yang akan datang. Wallahu a'lam.